apakah ilmu akademisnya itu mereka paham atau tidak, itu udah ke nomor kesekian. Yang penting dapat cepat selesai kuliah jadi patokannya, terus berpikirnya pragmatis gitu iya, ya. berpikirnya cukup pragmatis saya lihat, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kaget ya, Bung. Oke teman-teman, kembali lagi kita di acara podcast Alam Cara. Sesuatu yang sangat sungguh menyenangkan bisa berada di ruangan ini bersama teman saya, Saudara Ismunandar alias Bang Koplo. Apa kabar, Baik, Bang? Baik, alhamdulillah. Gimana kabar juga, Bang? Sehat. Oke, kali ini kita ingin membicarakan tentang ini sih, Bang. Tentang mungkin kegelisahan kita bersama akhir-akhir ini ya. Melihat berbagai macam fenomena gitu. Sehingga kita punya kesempatan ingin sama-sama berkumpul gitu, lalu kemudian membahas ini dan akan kita bawa kemana. Kira-kira itu yang akan menjadi obrolan kita hari ini. Abang Nandar sudah siap? Oke, jadi kira-kira melihat fenomena sekarang, kira-kira menurut Bang Nandar gitu, yang kira-kira kita harus petakan itu dari mana gitu? Apakah dari sisi misalkan kita melihat itu sebagai fenomena kekurangan pikiran dari kaum pemuda seperti kita ini gitu, atau itu faktor karena lingkungan atau karena faktor sosialnya dan semacamnya seperti itu lah kira-kira. Gimana Abang melihat itu gitu? Yuk. Terima kasih Bang Rin. Sama-sama, men. Jadi misalnya kalau kita berbicara soal proyek yang kita bicarain yang akan kita kerjakan sama-sama, kita harus bisa melihat ini mulai dari sisi terdekat dengan kita di wilayah-wilayah lingkungan kita. Kita melihat misalnya kalau kita melihat objek pertama yang paling fundamental kalau kita berbicara soal kurangnya sense of kritis ini atau critical thinking ini tidak lain dan tidak bukan adalah kekurangan literasi gitu. Bacaan ya, jelas kekurangan ya. Bacaan yang jelas. Itu maksudnya kita kan jelas tahu misalnya ketika kita dengan berpengetahuan dan berliterasi dengan cukup misalnya, itu kan secara tidak langsung akan menggairahkan dan membangkitkan critical thinking kita, sense of empathy kita gitu. Makanya saya ngelihat misalnya, saya nggak mau jauh-jauh misalnya Bang ya, misalnya kalau ngelihat sekarang misalnya fenomena orang yang masuk kuliah misalnya, saking kekurangan literasi dan lingkungan mereka tidak mau berliterasi, sehingga motivasi mereka ketika masuk kuliah ya sudah tidak ingin menjadi orang yang pintar, melainkan maksudnya mereka masuk kuliah tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana bisa selesai cepat kuliahnya, atau dalam artian memenuhi kontrak-kontrak sosial ya. Iya betul, memenuhi ekspektasi dan standar yang sudah ditetapkan oleh lingkungan mereka gitu. Sehingga misalnya kalau mereka datang kuliah, motifnya udah beda, udah nggak datang mau belajar, melainkan motifnya adalah mereka datang nih Bang untuk gimana bisa pada akhirnya mereka bisa dapetin pekerjaan yang bagus gitu. Yang mereka tidak pikirkan adalah apakah ilmu akademisnya itu mereka paham atau tidak, itu udah ke nomor kesekian. Yang penting dapat cepat selesai kuliah jadi patokannya, terus bakal dapat kerjaan yang bagus pada akhirnya. Ya itu kayaknya efek dampak daripada kekurangan itu tadi, kekurangan berpikirnya pragmatis gitu ya. Berpikirnya cukup pragmatis saya lihat Bang. Makanya nggak heran kalau kita ngelihat fenomena-fenomena yang sekarang tuh kayak ya udah mereka datang ngerantau misalnya, ya udah saya cuma menuhin ekspektasi standar lingkungan yang udah ditetapin aja gitu. Sehingga mungkin karena itu kita pada muaranya di sini kehilangan ruang kritis gitu ya, perkumpulan orang-orang yang pada akhirnya menempatkan diri as a student gitu, maksudnya sebagai mahasiswanya kan harusnya jadinya hilang gitu. Karena rata-rata motif dari awal bahwa orang-orang itu ingin sepraktis itu mendapatkan sesuatu ya, sehingga tidak diisilah ruang-ruang kritis ini ya. Jadi itu
Kira-kira dampaknya gimana? Iya. Tapi yang lebih tepat itu Bang menurut saya misalnya bukan kekurangan tempat untuk mereka berkritis, tapi lebih tepat misalnya tempat mereka lingkungan yang berliterasi misalnya. Soalnya kalau kita ngelihat nih secara harfiah misalnya Bang, kalau kita berbicara soal tempat untuk kritis, kayaknya banyak tempat untuk kritis. Tapi secara fundamental misalnya untuk mengasah kekritisan ini ada di mana gitu. Ya. Itu sih yang menjadi keresahan kita gitu. Benar. Jadi maksud saya pada akhirnya kita kehilangan ruang-ruang itu di tengah-tengah kita sekarang, ruang kritis itu sehingga menjadi bukan tidak ada secara tempat gitu. Tidak ada secara apa maksudnya secara individu yang saling berkorespondensi gitu. Lalu memikirkan hal-hal yang bersifat ilmiah dan membangun untuk kemaslahatan gitu lah. Bukan untuk dirinya sendiri. Jadi kita dampaknya sangat-sangat mengerikan itu ya pada akhirnya kita kehilangan ini. Kalau kita melihat nih Bang, misalnya kayak tadi ya soal mahasiswa yang bersifat jangankan mahasiswa misalnya kalaupun ada banyak pemuda yang gimana caranya dampaknya itu masuk ke dalam cara berpikiran mereka yang pragmatis Bang. Konsekuensi besarnya yaitu sisi dari pragmatis ini mereka tidak lagi bisa menghargai yang namanya proses gitu. Misalnya kalau kita berliterasi kita harus tahu nih prosesnya ada di mana gitu. Bukan tiba masa tiba akal. Maksud saya Bang, kayak misalnya kalau kita berbicara soal ini nih, misalnya kalau kita berbicara soal filsafat misalnya. Dengan tiba masa tiba akalnya untuk menunjukkan dirinya sebagai as a student tadi, saya ini mahasiswa gitu. Ada orang nih berbicara soal filsafat gitu. Karena sisi pragmatisnya itu mereka seakan-akan cukup tahu dengan hal itu padahal mereka tidak pernah mempelajari itu. Apa yang pernah saya dengar soal Abang kemarin bicara ya misalnya. Hasrat berkomentar, isi kepalanya kecil tapi hasrat berkomentarnya gede gitu bukan gitu. Iya. Penghancur dunia. Ya menurut saya ya yang paling dampak yang paling jelas yang kita lihat di sekitar kita ya nggak lain nggak bukan soal itu pragmatisme itu. Dikit-dikit pragmatis yang pada akhirnya tidak lagi menghargai yang namanya proses. Sangat-sangat urgent berarti kira-kira masalah literasi. Nah, kira-kira kan Bang setelah kita bisa memetakan ya, kita contohkan persoalan literasi tadi ya. Setelah kita memetakan gitu, kalau dalam omongannya Freire itu kalau nggak salah gitu. Jadi kita sekarang lagi di tahap melihat realitas gitu ya. Yang prabaca itu. Kita seakan-akan sekarang lagi melihat realitas nih. Lalu sekarang kan artinya kan kondisinya kita tahu nih bahwa taruhlah persoalan ini tentang literasi gitu. Kemudian setelah kita bisa memetakan isu persoalannya tadi gitu. Lalu kira-kira apa nih yang harus kita tawarkan? Tawarkan untuk teman-teman. Ditawarkan untuk teman-teman, untuk kita semua lah gitu sebagai seorang yang ingin bergerak lah minimal gitu. Kira apa yang harus kita tawarkan setelah kita mengetahui persoalannya itu literasi. Kita akan membangun apa misalnya? Kebetulan sebenarnya yang lebih baik untuk menjelaskan tuh kayak Abang Rim sih harusnya. Atau Bang Gustavo. Kayak Bang Gustavo. Tapi kalau kita berbicara soal itu Bang, kita kan punya keresahan yang sama untuk soal itu. Ada banyak sebenarnya tawaran-tawaran maksudnya ada banyak soal solusi-solusi yang soal itu gitu. Makanya banyak gerakan-gerakan yang menawarkan solusi-solusi soal itu. Kita opsi aja sih, solusi gitu. Tapi kebetulan proyek yang kita jalankan itu kita kan sebelum kita menjalankan proyek itu kan kita sudah memetakan terlebih dahulu nih. Yang kita bicarain barusan juga tuh kayak cuma 1% dari 100% dampak dampak dari kekurangan literasi gitu. Ya gimana misalnya kayak misalnya Abang sampaikan barusan soal baca, prabaca dan lain sebagainya. Kita punya proyek yang step by step Bang ya. Maksudnya yang mulai mengasah kemampuan berbicara, berdiskursus, berdialek gitu. Terus akan selanjutnya ke mengasah kemampuan berpikir kita untuk
untuk mulai membangun kembali critical thinking itu. Kayaknya saya pernah dengar kayak gini deh Bang, maksudnya. Di mana saya dengar, saya lupa. Bagaimana mungkin manusia ini bisa menyia-nyiakan sesuatu yang hanya diberikan untuk manusia, yaitu akal dan pikiran itu, gitu. Ya kita akan apa namanya, akan back to the core lah, gitu. Back to the core sebagai as humanity. Kalau kata siapa yang ini, yang manusia itu kan animal rasionale gitu. Aristotle bukan? Manusia itu hewan yang berpikir, tapi ketika berpikirnya hilang, tinggallah hewan ya. Kehilangan akal tuh menjadikan kita seperti hewan. Iya sih. Soalnya. Soalnya kalau kita berbicara soal itu Bang, kayak komponen dalam manusia tuh yang paling urgent ya ini tadi, pikiran dan akalnya itu. Ya gimana caranya, maksudnya gimana caranya untuk mulai kembali untuk mengasah kemampuan itu, mengasah kembali kemampuan yang harusnya dikerjakan oleh komponen yang paling urgent sebagai manusia itu. Makanya sih yang kita lihat nih teman-teman, misalnya Kali Kuma Reborn tuh menawarkan hal-hal itu. Jadi mungkin secara implementasi dibikin kajian gitu kali ya. Kajian, terus apa Pak kira-kira programnya lah gitu yang kita sebut sekarang gitu. Kajian soalnya selain kita kan untuk saling mengkorelasi, misalnya di Kali Kuma itu kan langkahnya harus mulai dari awal nih Bang. Harus diberikan misalnya kajian itu secara nggak langsung untuk mulai mengasah kembali kemampuan kita yang berpikir tertumpul itu. Terus yang kedua itu masuk ke dalam ranah-ranah diskusi. Ya selain mengasah kemampuan berpikir kita, mengasah juga kemampuan berartikulasi, berretorika. Terus yang ketiga ya bagaimana dari dua hal ini untuk bisa diimplementasikan pada akhirnya. Gitu. Misalnya ya anything, maksudnya kayak kelas alam lah gitu-gitu ya. Yang pada akhirnya tetap akan bermuara pada hal itu. Gitu. Berarti cukup banyak ruang yang ditawarkan sebenarnya. Tapi kan kita berusaha memang untuk seharusnya bersama-sama ya. Untuk ya kalau saya bilang kita harus merayakan kekurangan literasi sehingga kita setelah merayakan baru kita lawan ulang. Siapa tahu bisa menang gitu kan. Bergabung bersama teman-teman yang lain. Karena memang pelik dampak literasi itu kan nggak tentang masalah pikiran doang ya. Setelah itu ada di pikiran beban di pikiran, tapi karena kekurangan alat untuk kembali mengolah itu menjadikan itu kan ke dampak kesehatan. Kalau yang lebih menarik tuh kayak ini, maksudnya kekurangan literasi ini dia banyak faktor untuk yang saya lihat Bang, fenomena-fenomenanya yang menjadikan literasi ini berkurang karena ada banyak tawaran di luar sana gitu. Misalnya kayak sifat pragmatis tadi yang pertama, terus yang kedua gimana sifat hedon ini misalnya. Nggak salah hedon nggak salah dan lain sebagainya, nggak ada yang salah. Tapi jika sesuatu yang dilakukan secara berlebihan ya tetap salah pada akhirnya, karena kita melupakan hakikat kita sebagai manusia gitu. Misalnya kayak apalagi yang kita ngelihat sih banyak ya faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa sih habit literasi ini bisa hilang gitu. Adalah musuh kita bersama. Nah, sekiranya itu kan tadi tuh kayak udah kompleks kita memetakan itu. Apakah kemudian pada akhirnya itu kita punya keinginan untuk kedepannya gimana ya, ke hal-hal di luar literasi misalnya, masalah-masalah sosial, apakah kira-kira kita akan ke sana nanti? Sebenarnya tetap akan bermuara ke sana. Yang kalau saya lihat Bang, misalnya yang pada akhirnya misalnya input untuk diri sendiri itu akan baru bisa dikatakan berguna dan bermanfaat ketika itu masuknya ke implementasi.
implementasinya bisa masuk ke dalam ranah apapun. Misalnya mulai ke lingkungan, program-program kecil lah. Oke, anggaplah kita sudah bisa lah memetakan segala, bukan segala, maksudnya memetakan persoalan yang spesifik atau literasi tadi. Nah, kira-kira tuh selanjutnya tuh apakah kita kemudian akan melangkah untuk melihat ini sebagai suatu indikasi keadaan sosial kita mulai berubah atau enggak nih misalnya? Apakah kemudian kita akan pergi ke hal-hal sosial misalnya atau gimana? Iya sih. Kalau kita ngelihat nih Bang, semua hal yang kita lakukan tadi tetap akan bermuara pada ranah-ranah sosial Bang. Sebagai misalnya contohnya sebagai tema besarnya aja tuh sosial gitu, yang pada akhirnya nanti akan bercabang tapi tetap masuk ke dalam tema besarnya ini sosial, misalnya kayak sekolah alam, anything apapun yang berkaitan dengan itu. Kita ngebahas soal isu-isu lingkungan gitu, tetap akan bermuara pada soal-soal yang seperti itu sih yang saya lihat Bang. Karena dampak apa ya, bercabangnya dampak dari defisit literasi tadi ya. Iya. Jadi segala persoalan di sosial pun ikut terkena imbas gitu. Iya. Pada akhirnya orang-orang malas membaca tentang bagaimana menjaga lingkungan yang baik gitu. Bagaimana menjaga agar hutan tetap hijau misalnya. Bagaimana menjaga agar sungai tetap mengalir misalnya. Itu kan menjadi persoalan-persoalan yang banyak gitu. Misalnya di sisi lingkungannya itu saja. Belum di sisi faktor kesehatan yang lain. Iya. Pada akhirnya kan kekurangan literasi menyebabkan anak-anak tiba-tiba cabul, minta dispensasi, nikah. Itu kan termasuk dari dampak defisit literasi tadi ya. Pelik juga ya persoalan sosial ini ya, gitu ya. Cukup pelik lah Bang. Tapi ya mungkin begitulah harusnya ini ya, seharusnya intelektual ya. Bukan, maksudnya kan pertanyaan apakah kemudian setelah berintelek itu kita akan ke sosial atau tidak, itu juga cukup penting Bung seharusnya ya. Iya. Ya yang sebenarnya yang menarik tuh Bang, yang saya lihat adalah identitas keintelektualan itu sangat lekat dengan kepemudaan. Terkhususnya untuk mahasiswa. Tapi bagaimana tradisi intelektual ini bisa dijaga secara terus-menerus? Secara tidak langsung, kalau kita pengen dobrak ya, maksudnya pengen dobrak habit atau kultur yang sudah mengakar tuh kayak susah, tapi minimal maksud kita tuh kayak mudah-mudahan gerakan ini nih bisa sedikit demi sedikit mencabut akar-akar yang sudah membudaya tadi, standar-standar ketetapan normal yang nggak sadar kita tadi, yang secara tidak langsung itu diikutin oleh banyak pemuda gitu. Menyedihkan cuy, menjadikan kita sebagai minoritas. Iya. Konsekuensi minoritas melawan mayoritas ya harus berdarah-darah. Darah, benar. Itu memang gitu ya. Jadi tidak melulu intelektual itu kan harus diselesaikan di ranah-ranah akademis ya, tapi harus juga maksudnya kita bergerak ke hal-hal yang bersifat apa ya, maksudnya pegang tangan misalnya. Untuk itu semua. Bahkan misalnya kalau kita ngelihat dampak daripada kekurangan literasi kita nih selalu menempatkan satu kata tuh pada satu tempat itu gitu. Misal contohnya kayak intelektual deh. Tradisi-tradisi intelektual mah tidak hanya dipegang oleh orang-orang yang akademis saja misalnya. Orang non akademis sekalipun kalau dia menjalankan tradisi-tradisi intelektual ya dia bisa disebut sebagai orang intelektual gitu. Dia artinya yaitu bahwa satu kata itu bisa membias kemana-mana. Hanya mungkin karena kita terlalu malas berpikir ya. Jadi selalu menempatkan satu kata itu ya pada tempat itu gitu. Tidak mau berusaha untuk menempatkan kata ini pada porsi-porsi yang lain gitu sih. Dari hal-hal yang kita bicarakan tadi kan sebenarnya bagian yang penting dari apa yang kita lakukan di Kali Kumaribon ini kan harus benar-benar konsisten kan. Jadi biar kita maksudnya ini bisa menjadi wadah kita bersama gitu untuk bagaimana kita menyatukan
semangat gitu, menyatukan kewarasan gitu, menyatukan kembali kesadaran yang semestinya emang kita harus itu tularkan banyak-banyak. Iya. Harusnya kita sudah sudah seharusnya berpikir tuh di situ gitu sekarang gitu, karena sini udah sangat-sangat gimana ya, mencemaskan gitu kalau kita perhatikan bersama gitu. Nah selain itu kira-kira ini sih Bang, maksudnya buat teman-teman yang lain nih kalau mau bergabung atau apa gimana gitu, mengajak diskusi bareng gitu kelompok-kelompoknya atau itu kira-kira gimana? Abang terbuka itu atau tidak gitulah kira-kira. Sebenarnya Kalikuma Reborn ini, project yang kita jalankan ini Bang, itu terbuka untuk umum, dari berbagai macam latar belakang, dari berbagai macam pokoknya mau latar belakang suku, agama dan lain sebagainya itu. Terutama ini ya, mengundang guru-guru ya Iya. untuk tempat kita belajar. Tidak Mohon bimbingan. tidak menutup ruang untuk siapapun gitu. Siapapun yang ingin bergabung ya langsung bisa hubungin di ini di fanspage-nya. Oh gitu. Iya. Oh iya. Ada apa aja nih fanspage kita? Kasih tahu dulu permisalnya Bang Nander alias Bang Koplo. Fanspage-nya ada di Facebook Kalikuma Reborn, terus juga di Instagram. Di Instagram pun namanya sama Kalikuma Reborn. Di podcast ini. Ya, begitupun nanti di podcast ini siapapun yang akan mau bergabung nanti kita taruh link sosial medianya, tinggal hubungin aja di sana nanti. Nanti kita bakal kasih tahu tempat kita ngumpulnya di mana, tempat kita berdiskursus di mana. Gitu-gitu sih, Bang. Tapi mudah-mudahan apa yang kita niatkan ini, Bang, apa yang kita niatkan ini tetap selalu terawat. Ya, sebab kita tahu ya bahwa iman aja tuh naik turun gitu. Apalagi keinginan-keinginan ini gitu. Mudah-mudahan tetap terawat, terjaga gitu. Semoga lah ini menjadikan minimal kita bersama-sama berkumpul lah untuk kembali menghadirkan pikiran-pikiran alternatif yang lain itu. Kali aja bisa kita mendominasi sekali-sekali lalu membuat kebahagiaan untuk kita tidak tahu suatu saat mungkin kita akan menjadi mayoritas. Ya begitulah kawan-kawan bincang-bincang kami pada hari ini gitu. Mungkin nanti kawan-kawan bisa kembali menikmati konten-konten kita yang lain gitu untuk di channel Alam Tara ini. Ya lebih tepatnya ini cuma perkenalan kan. Ya. Secara resmi gitu ya. Mengajak orang-orang yang bisa membawa perubahan untuk kami gitu menjadi lebih baik dan lebih berakal tentunya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di konten-konten yang lain di channel Alam Tara ini. Teman-teman, makasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.